Shalom, selamat pagi. Saya percaya perlindungan dan kasih setia Tuhan ada bersama dengan kita setiap hari. Pembacaan hari ini dari Roma pasal 12 ayat 1 sampai 21, Saudara. Pembacaan di Roma pasal 12 ini tidak terlalu panjang, tetapi begitu banyak pengajaran dan nasihat yang Rasul Paulus berikan di sini. Jadi penguraian saya juga akan lebih panjang. Kita masuk dalam poin pertama, persembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Ayat 1 Paulus mengatakan, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Rasul Paulus menasehatkan dan mengingatkan kita betapa pentingnya menjaga kekudusan tubuh kita. 1 Korintus 3 ayat 19 mengatakan bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Dan Roh Kudus yang kita terima dari Allah. Dengan demikian, saudara, kita bukan lagi menjadi milik kita sendiri, tapi kita menjadi milik Allah. Mempersembahkan tubuh kita juga dikatakan merupakan suatu ibadah yang sejati. Apa maksudnya? Saudara, segala kecemaran dan dosa yang terjadi atau yang manusia lakukan datang dari perbuatan tubuh mereka. Pikiran yang jorok, yang keji, atau pikiran-pikiran lain yang jahat datang dari otak manusia, dan otak adalah bagian tubuh dari manusia. Dusta, gosip, ucapan yang tidak baik, sumpah serapa, dan keluh kesah keluar dari mulut. Dan mulut adalah anggota tubuh manusia. Segala perbuatan jahat seperti pencurian, penyiksaan, dan lain-lain yang dilakukan oleh manusia, ya melalui tangannya atau kakinya atau anggota tubuh yang lain, itu juga dilakukan oleh tubuh manusia. Jadi nasihat Paulus untuk menjaga tubuh kita tetap kudus dan berkenan kepada Allah adalah sangat beralasan. Di ayat 2 kita diingatkan untuk tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Menjadi serupa dengan dunia ini berarti hidup kita harus menunjukkan perbedaan yang orang bisa lihat bahwa kita adalah pengikut Kristus. Contohnya, kita tidak akan ikut-ikutan dengan cara dunia mempraktekkan love atau cinta, ya, di mana mereka melakukannya secara vulgar, sometimes di depan umum juga. Menurut dunia, love atau cinta adalah sesuatu yang bisa mereka beli atau bisa mereka tukar tambahkan, atau dengan alasan cinta mereka bisa melakukan kejahatan yang lain. Kasih dunia ada batasnya. Kasih dunia ada pamrihnya. Sedangkan kita orang percaya, kita tahu apa arti love atau kasih itu. Dalam 1 Korintus 13 ayat 4-8 di sana kita dapatkan arti kasih atau love sejati yang sesungguhnya. Kasih yang sejati yang sesungguhnya. Yang pada dasarnya kasih itu tidak berkesudahan. Kasih itu tinggal tetap. Kasih tidak tergantung situasi dan tidak terbatas dengan waktu. Saudara, kita menyadari banyak perpisahan atau perceraian yang terjadi di dalam rumah tangga orang percaya. Buat orang-orang Kristen yang dewasa, biasanya hal ini terjadi karena ketidakseimbangan spiritual antara suami dan istri. Suami atau istri sungguh hidup, yang satu sungguh hidup di dalam Tuhan, sedangkan pasangannya mau hidup semau gue atau menurut dunia. Jadi apa yang dikatakan dalam firman terjadi, yaitu gelap dan terang tidak bisa bersatu. Ini yang menyebabkan banyak perpisahan di dalam rumah tangga orang percaya. Tetapi saudara, ada juga perbedaan yang nyata dari orang percaya yang terlepas dari pasangannya. Mereka akan tetap mengasihi pasangan mereka meskipun mereka sudah tidak bersama lagi. Kasih mereka mungkin bukan lagi kasih sebagai pasangan hidup atau sebagai suami atau sebagai istri, tapi kasih sebagai saudara masih ada. Kasih sebagai teman masih ada. Tidak ada dendam. Tidak ada argumentasi yang berkelanjutan. Tidak ada sakit hati atau benci. Dan tidak ada balas dendam. Itu perbedaan orang yang dewasa yang hidup di dalam Tuhan. Yang karena perbedaan spiritual mereka harus berpisah. Yang dewasa tetap mengasihi orang yang memisahkan dia atau menceraikan dia atau melepaskan dia. Beda sekali dengan kasih atau cinta dunia yang sering membawa kepada perasaan dendam dan sakit hati ketika seseorang yang mereka cintai melukai atau menyakiti mereka. Ini salah satu contoh bagi kita untuk tidak menjadi serupa dengan dunia di dalam bidang percintaan atau kasih.
Dalam berbisnis, saudara, kita sebagai orang percaya harus berbeda dengan cara orang dunia berbisnis. Kita tidak potong jalan atau melakukan korupsi atau kolusi dan menyuap untuk mendapatkan promosi atau hal yang seperti itu ya. Atau melakukan tipuan-tipuan lainnya dalam perdagangan. Sebagai orang Kristen, kita percaya segala berkat datang dari Tuhan. Saya percaya saudara, kalau engkau berusaha dengan jujur dan dengan hati yang bersukacita, orang akan datang kepadamu. Saudara, kita bisa lihat dan bandingkan orang-orang yang berdagang. Yang satu mukanya tidak happy, kelihatan merengut, lesu atau agak judes begitu. Dan yang satu lagi ceria, ramah dan bersahabat. Saya percaya kita akan pergi ke orang yang ramah ini. Jadi miliki kepribadian yang bersukacita dan miliki hati yang penuh perdamaian. Jadi orang akan melihat dan merasakannya. Dan kepribadian yang bagus itu akan menarik orang untuk datang kepada saudara, kepada kita. Dalam segala hal, dalam pertemanan, dalam perdagangan, dalam bisnis, itu akan terjadi. Selanjutnya firman mengatakan, berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Budi dalam Bible bahasa Inggris dikatakan mind atau pikiran. Bagaimana kita bisa memperbaharui pikiran kita? Bagaimana kita tahu hal-hal yang baik yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna? Perubahan budi atau pikiran ini hanya dapat kita lakukan saudara dengan bantuan Roh Allah, Roh Kudus. Dengan pikiran kita sendiri kita mungkin tahu mana yang baik dan mana yang jahat. Kita akan tahu mana kehendak Allah dan keinginan daging kita. Tapi kita tidak akan mampu melakukannya. Tanpa Roh Kudus, kita tidak akan mampu melakukan kehendak Allah itu, melakukan apa yang baik itu. Matius 26 ayat 41 mengatakan bahwa tubuh kita atau daging ini lemah. Makanya sering kita jatuh untuk mengikuti keinginan dunia. Karena itu dalam Galatia 5 ayat 16 kita diingatkan untuk hidup di dalam roh. Maka kita tidak akan menuruti keinginan daging. Sehubungan dengan pikiran ayat 3 saya baca dalam Bible bahasa Inggris ya, waktu itu lebih jelas gitu dibanding dengan Bible bahasa Indonesia. Bahwa jangan kita menganggap atau berpikir diri kita lebih tinggi. Dengan kata lain, jangan menyombongkan diri. Tetapi kita berpikir dengan sober judgment atau pikiran yang bijaksana. Yang sesuai dengan karunia iman yang Allah berikan kepada kita masing-masing. Pikiran atau mind atau otak ini juga termasuk dalam bagian tubuh saudara. Jadi kita harus juga bisa menguasai pikiran kita. Untuk kita dapat mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah sebagai persembahan yang sejati, kita memerlukan Roh Kudus. Roh Allah ini yang dapat menguatkan kita untuk hidup kudus dan tidak menyerah dan menuruti keinginan daging kita. Hidup kudus saudara berarti menyerahkan seluruh tubuh, hati, pikiran, dan kehendak kita kepada kehendak Allah. Kita masih bisa melakukan kesalahan, ya betul. Tapi roh yang di dalam kita akan mengingatkan kita untuk segera bertobat dan kembali kepada kebenaran firman. Puji Tuhan. Poin kedua, setiap kita mempunyai karunia yang berbeda-beda. Ayat 4 mengatakan pada satu tubuh memiliki banyak anggota. Dan tiap anggota mempunyai tugasnya masing-masing atau mempunyai tugas yang tidak sama. Kita tahu mata untuk melihat dan telinga untuk mendengar, mulut untuk berbicara, makan dan sebagainya saudara ya. Jadi demikian juga di dalam Kristus. Banyak orang percaya, banyak denominasi gereja, banyak pelayan Tuhan yang berbeda tugas dan fungsinya. Tetapi semua untuk melayani satu tubuh Kristus. Ayat 6-8 membeberkan macam-macam karunia itu. Saudara bisa baca sendiri nanti di Roma pasal 12 ini. Karunia, macam-macam karunia itu ya. Yang pertama, kita yang menerima karunia untuk bernubuat dikatakan baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jadi jelas bernubuat bukan atau tidak sama dengan meramal. Dan bukan juga bernubuat itu memperkatakan sesuatu kepada seseorang dengan pikiran kita sendiri. Harus ada unsur iman. Ketika kita bernubuat atas seseorang, kita harus yakini dan imani bahwa apa yang kita perkatakan itu sesuai dengan iman, dengan firman juga. Dan kita percaya sesuatu yang kita perkatakan itu akan terjadi atas orang tersebut sesuai dengan iman kita. Kita yang menerima karunia untuk melayani, baiklah kita melayani dengan sukacita. Dalam pelayanan tidak ada pelayanan kecil atau besar, saudara. Kita di atas mimbar atau di belakang layar dan tidak ada orang yang melihat, upah kita semua sama.
Karena Allah tidak melihat besar kecilnya pelayanan kita, tetapi melihat ketulusan hati kita. Jadi saudara yang melayani baik di konsumsi, di penerima tamu, di singer atau lain-lain, lakukanlah pelayananmu dengan setia dan dengan sukacita. Kita yang menerima karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar dengan sukacita di dalam kebenaran. Karena firman di Yakobus 3 ayat 1 mengatakan bahwa sebagai guru, sebagai pengajar, kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Jangan kita hanya pandai memberikan pelajaran, tetapi kita harus juga melakukan apa yang kita ajarkan. Sebagai pengajar atau sebagai guru, kita harus menjadi teladan atau contoh atau role model yang bisa diteladani. Kita yang menerima karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati dengan kerelaan hati, ketulusan hati, dan tidak ada maksud-maksud tersembunyi. Hendaklah juga nasihat-nasihat yang kita berikan berdasarkan firman Tuhan, bukan berdasarkan pemikiran, ilmu pengetahuan, dan kepandaian otak kita sendiri. Kita yang menerima karunia untuk memimpin dikatakan hendaklah kita melakukannya dengan hati yang ikhlas dan dengan kerajinan. Kalau kita memimpin cuma untuk mencari popularitas atau keuntungan-keuntungan pribadi, saudara akan lihat nanti. Kepemimpinan itu tidak akan bertahan lama. Yang terakhir, kita yang menerima karunia untuk menunjukkan kemurahan, hendaklah kita melakukannya dengan sukacita. Karunia untuk menunjukkan kemurahan atau kebaikan hati ini berhubungan dengan ministry of help atau pelayanan bantuan, ya, contohnya membantu dengan tenaga, waktu, dan dana untuk orang-orang miskin, pelayanan kemanusiaan, pelayanan diakonia gereja, dan lain-lain seperti itu. Nah, itu karunia-karunia yang Paulus sebutkan di dalam Roma pasal 12 ayat 6 sampai 8, macam-macam karunia tetapi satu tubuh, pelayanan untuk tubuh Kristus. Dan poin ketiga yang saya mau bahas adalah tentang nasihat untuk hidup dalam kasih. Ayat 9 sampai 21 merupakan nasihat atau anjuran Rasul Paulus untuk kita bagaimana seharusnya kita hidup sebagai orang Kristen. Yang pertama, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Bencilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Kita diajarkan untuk hidup dalam kasih dengan memiliki hati yang murni dan tidak pura-pura atau munafik. Kasih yang terbuka, yang tidak ada maksud atau niat lain di balik kasih yang kita berikan. Tidak ada pamrih. Kasih yang berpihak pada kebenaran dan kebaikan dan yang menjauhi kejahatan. Yang kedua, kita dinasehati dan dianjurkan untuk saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat atau menghormati orang lain. Kita diminta untuk saling merendahkan hati. Jangan mentang-mentang kita tuaan atau kita lebih kaya atau kita lebih senior dalam profesi atau kita lebih beredukasi, kita mengharap orang lain memberi hormat kepada kita lebih dahulu. Siapapun kita saudara, tunjukkan kerendahan hati kita dengan memberi salam atau memberi hormat terlebih dahulu kepada siapapun. Maksud yang ketiga dari hidup dalam kasih. Nasihat untuk hidup dalam kasih, Paulus meminta kita supaya kerajinan kita juga tidak menjadi kendor dan roh kita tetap menyala-nyala atau kita terus bersemangat dalam melayani Tuhan. Keempat, kita dinasihati untuk terus bersuka cita dalam pengharapan, sabar dalam kesusahan kita, dan kita tetap bertekun dalam doa. Kelima, kita dianjurkan untuk membantu orang-orang kudus, maksudnya membantu pelayanan hamba-hamba Tuhan dan selalu rela untuk memberikan tumpangan jika mereka membutuhkan. Keenam, kita diajarkan untuk memberkati orang yang menganiaya kita dan bukan mengutukinya. Ketujuh, kita diingatkan untuk bersukacita dengan orang yang bersukacita dan menangis dengan mereka yang menangis. Artinya kita sehati sepikir dalam hidup kita bersama. Jangan kita memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi bergaulah dengan orang-orang yang rendah hati, supaya kita tidak menganggap diri kita sendiri pandai. Yang kedelapan, kita diminta untuk hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Kesembilan, jangan kita menuntut pembalasan, karena pembalasan adalah hak Allah sendiri. Sebaliknya, firman mengajarkan untuk kita memberi musuh kita makan jika mereka lapar, dan memberi mereka minum jika mereka haus. Dengan demikian kita menumpukan bara api di atas kepalanya, dikatakan demikian. Menumpukan bara api di atas kepala seseorang berarti membuat orang tersebut menyesal karena perlakuan jahatnya, yang kita balas dengan kebaikan.
Ke-10, nasihat terakhir yang Paulus sampaikan di pasal 12 ini ialah kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Jangan kita kalah terhadap kejahatan. Tidak gampang menjadi pengikut Kristus, saudara. Ada harga yang harus kita bayar. Tetapi dengan bantuan Roh Kudus, kita akan dapat menjalani kehidupan Kristiani kita dengan baik dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.